Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polres Labuhan Batu ringkus pelaku pembunuh wanita di dalam sumur. Pencari tanaman bonsai tewas di Sungai Belawan. Sembuh dari COVID-19, KPUD Serdang Bedagai tetapkan nomor urut paslon. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. TK Polres Labuhan Batu berhasil meringkus pelaku pembunuhan wanita yang tewas di dalam sumur. Korban yang menumpang mandi belum diketahui identitasnya ini terpleset ke dalam sumur saat meronta ketika hendak diperkosa pelaku. NP 41 tahun warga Rantau Utara Labuhan Batu. Pelaku pencoba pemerkosaan yang mengakibatkan korban tewas masuk ke dalam sumur akhirnya diringkus petugas dari TK Polres Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, mendapat informasi adanya temuan mayat di dalam sumur, pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Dari berbagai informasi dan alat bukti yang ada di lokasi, kecurigaan mengarah kepada pelaku yang baru mengenal korban, di mana pelaku membawa korban ke rumah orang tua pelaku untuk menumpang mandi setelah sebelumnya mengenal korban di Tugu Adipura Rantau Parapat. Hingga kini belum diketahui identitas korban, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya satu tanda pengenal pun di dalam kantong plastik bawaan korban. Dan kemudian ketika posisi sedang sepi, korban sedang berada di kamar mandi. Pada saat korban sedang berada di kamar mandi, tersangka mengintip melalui sela-sela pintu. Ya. Sela-sela pintu kamar mandi, kemudian mencoba untuk mendorong dan ternyata pintu kamar mandi itu tidak dikunci oleh korban. Karena kaget dipeluk dari belakang, maka korban berontak. Ketika berontak, kemudian korban menginjak kursi ini, kemudian terjatuh ke dalam sumur dengan posisi kepala duluan yang masuk ke dalam sumur. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 359 KUH pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, gembong narkoba jaringan internasional berinisial RMN tewas ditembak mati oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Narkoba jenis sabu juga ditemukan petugas dari Kamar Mes Sekda Kota Tanjung Balai. Gembong narkoba jaringan internasional Malaysia Riau Aceh Medan ini diamankan dari beberapa lokasi berbeda. Sementara dari hasil pengembangan petugas, salah satu barang bukti ditemukan di dalam kamar Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Tanjung Balai, Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari dalam kamar mes tersebut diamankan narkoba jenis sabu sebesar 5 kg yang disimpan di dalam kaleng roti. Awalnya petugas mengamankan JSP, SP, dan CP di depan salah satu rumah di Jalan Sisinga Mangarajo, Kota Medan, dan mengamankan barang bukti sebesar 4 kg narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap IB yang merupakan warga Aceh Utara di salah satu Polbas Bintang Utara. Petugas kembali menyita barang bukti sabu sebesar 1 kg. Setelah itu petugas menangkap MK dan mengamankan lagi barang bukti sebesar 8 kg sabu. Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan akan terus melakukan pengembangan terkait gembong narkoba jaringan internasional ini. Dirinya juga menyebutkan akan segera meminta keterangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai terkait kasus ini, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat lainnya.
Mereka menyampaikan bahwa masih ada sabu-sabu yang disimpan. Dari hasil pendalaman, kita dapatkan di Mes Pemko Labuan Batu, Tanjung Balai. Di Mes Pemko Tanjung Balai, di salah satu kamar, kita temukan ada 5 kg sabu-sabu. Di dalam kamar Mes Pemko Tanjung Balai, di kamar yang tertulis di situ adalah kamarnya Sekda Pemko Tanjung Balai. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara hukuman seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Wali Kota Padang Sidempuan terus dikritisi warga karena tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk melakukan sidang mediasi atas gugatan warga. Sebelumnya, Wali Kota digugat karena merugikan warga dalam penanganan COVID-19 sebesar 21 miliar rupiah. Sidang gugatan terhadap Wali Kota Padang Sidempuan Ihsan Effendi Nasution di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kemarin siang kembali menemukan jalan buntu. Wali Kota Ihsan Effendi Nasution kembali mangkir untuk menghadiri sidang dengan agenda mediasi dengan penggugat. Sebelumnya, Wali Kota Padang Sidempuan digugat seorang istri anggota Polri karena menyebut kepada media massa jika seorang anggota Polri di Kota Padang Sidempuan positif COVID-19. Bahkan Wali Kota juga menyebutkan nama dan alamat anggota Polri tersebut hingga menjadi gunjingan dan dikucilkan oleh masyarakat. Padahal dalam pemeriksaan kesehatan lanjutan, terbukti anggota Polri dan keluarganya tidak menderita COVID-19. Akibat pernyataan Wali Kota ini, istri anggota Polri yang berprofesi sebagai pengusaha perlengkapan pesta menanggung rugi ratusan juta rupiah. Abdul Rojak, kuasa hukum keluarga anggota Polri yang menggugat Wali Kota, menyayangkan sikap arogan Wali Kota Padang Sidempuan yang tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Bahkan Wali Kota merasa tidak ada persoalan dengan gugatan warga. Mediasi gagal. Kenapa gagal? Pertama, kita sebagai penggugat itu masih memiliki itikat baik. Tadi di dalam mediasi kita menawarkan supaya untuk perdamaian dengan catatan perdamaiannya sesuai apa yang di dalam gugatan. Tetapi oleh pihak tergugat merasa tidak ada persoalan dalam mengumumkan suami penggugat sebagai positif dalam COVID. Itu dia. Ketidakhadiran Wali Kota Padang Sidempuan Ihsan Effendi Nasution dalam sidang di pengadilan tentu saja menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat dan pengamat hukum Kota Padang Sidempuan. Warga menilai seharusnya Wali Kota Ihsan Effendi Nasution bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat untuk menghadiri panggilan pengadilan. Warga menilai Wali Kota Ihsan Effendi Nasution kurang bijak menghadapi gugatan warga. Kita herannya kenapa kalau memang ini dari awalnya Wali Kota tidak ingin dimediasi, kenapa ini tidak dilakukan aja sampai beberapa kali seperti itu. Harusnya Wali Kota sebagai warga negara yang seringkali digembor-gemborkan beliau adalah yang taat hukum dan taat ajas, memahami bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan itu juga punya keterbatasan hakim dan waktu juga dalam mengurus beberapa daerah yang ada di Tapanuli bagian selatan. Ya kalau memang dia sejak awal dia di media tidak ingin dimediasi, dia aja seperti materi biasa. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pencari tanaman bonsai tewas di Sungai Belawan, beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tenggelam 3 hari di Sungai Belawan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad pencari tanaman bonsai ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Jasad Sudarmaji warga Dusun 1 Desa Kelambir 5 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara ini ditemukan tim SAR Kota Medan berjarak 7 km dari lokasi korban hanyut terbawa arus Sungai Belawan. Tubuh korban ditemukan di antara tumpukan sampah di tepi sungai dalam kondisi sudah mulai membengkak dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Petugas langsung mengevakuasi jasad pria berusia 38 tahun tersebut dari dalam sungai dan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Korban diketahui hanyut saat mencari bonsai di tepi Sungai Belawan bersama rekannya pada Minggu siang. Rekan korban sempat berusaha menolong korban tergelincir masuk ke dalam Sungai Belawan. Namun usaha tersebut gagal karena arus sungai yang deras. Siang hari ada kejadian seorang pria itu sedang mencari bonsai, tiba-tiba terpeleset dan terbawa arus. Memang temannya itu sudah pernah mencoba memberikan pertolongan namun gagal karena terseret arus. Sehingga mereka memutuskan untuk meminta pertolongan SAR gitu ke kita. Tugas gabungan tim SAR terus melakukan pencarian hingga akhirnya jasad ditemukan dari hari ketiga korban hilang tenggelam. Jasad korban kini disemayamkan di rumah duka di Dusun 1 Desa Kelambir 5 Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, pihak kepolisian membantah kematian 2 tahanan di Polsek Sunggal karena dianiaya polisi. Sebelumnya, pihak keluarga mengadu ke LBH Medan atas dugaan kematian 2 tahanan sindikat polisi Gadungan itu karena diduga dianiaya polisi saat berada dalam tahanan Polsek Sunggal. Pihak kepolisian menepis dugaan kekerasan yang dilaporkan oleh perwakilan keluarga 2 tahanan kasus sindikat polisi Gadungan yang meninggal dunia ke Lembaga Bantuan Hukum Medan. 2 tahanan masing-masing RE dan JD meninggal pada 24 September dan 2 Oktober lalu akibat penyakit jantung dan paru-paru. 2 tahanan tersebut merupakan bagian dari 8 orang sindikat polisi Gadungan yang ditangkap Mapolsek Sunggal pada awal September lalu. Para tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan setelah kepergok akan melarikan kendaraan milik korban yang dituduh terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. RE sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Bayangkara Medan sebelum akhirnya meninggal pada 24 September. Sementara JD meninggal pada 2 Oktober di Rumah Sakit Bayangkara setelah 3 kali dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Saat kematian dan serah terima ke keluarga, perwakilan tahanan itu sempat direkam menyatakan menerima kematian masing-masing tersangka, meminta tidak dilakukan otopsi, serta tidak akan menggugat siapapun. Namun belakangan perwakilan keluarga menyebutkan kedua tersangka tidak memiliki riwayat penyakit bawaan serta menemukan dugaan tanda-tanda kekerasan di wajah yakni luka lebam. Awalnya kita membawa berobat si tersangka ini 1 minggu sebelumnya. Mengeluh sakit karena memang kondisinya sakit. Dirawat di rumah sakit sekitar 5 hari, kemudian rumah sakit menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sehat dan bisa pulang. Kemudian pada tanggal 1 Oktober yang bersangkutan kembali mengeluhkan sakit. Kemudian kita bawa kembali ke rumah sakit dan akhirnya tanggal 2 Oktober dia meninggal dunia. Dan memang dari keluarganya menyampaikan memang sudah ada riwayat sakit. Dan dokter juga menyatakan ada visum luarnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Saat disaksikan oleh keluarganya, kemudian keluarganya memohon kepada kita supaya tidak dilakukan otopsi karena mereka sudah mengetahui bahwa kondisi memang sebelumnya dia sakit. Saat ini pihak keluarga melalui Lembaga Bantuan Hukum Medan
tengah membuat laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polsek Sunggal ke Propam Polda Sumut. Daniel Pukuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, mendekati rapat kerja cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Kabupaten Simalungun tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada 28 sampai 29 Oktober mendatang, pengurus HIPI melakukan berbagai persiapan, termasuk mempersiapkan debat kandidat calon Bupati Simalungun. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Simalungun, Himpunan Pengusaha Pribumi Kabupaten Simalungun akan melaksanakan rapat kerja cabang perdana yang akan diselenggarakan di Niagara Hotel Parapat pada 28 hingga 29 Oktober 2020 mendatang. Demi kelancaran kegiatan ini, beberapa persiapan telah dilakukan pengurus HIPI, termasuk menggelar rapat-rapat panitia rakercap. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan kemarin di kantor HIPI Simalungun di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, diambil beberapa kesimpulan, termasuk agenda isi rakercap. Adapun tujuan digelarnya rapat kerja cabang ini antara lain untuk mengetahui situasi perekonomian masyarakat Simalungun, mulai dari sektor pengusaha UMKM, petani, peternak, perkebunan, hingga tingkat usaha pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Selain itu, Ketua Panitia Rakercap Rajak Siregar menyampaikan, titik fokus Rakercap ini untuk menyatukan program pemerintah dan pengusaha di Simalungun agar bersama-sama meningkatkan perekonomian mulai dari tingkat mikro, menengah, dan atas. Kemudian acara Rakercap perdana ini juga akan diisi debat kandidat 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun. Rapat panitia lanjutan terkait Rakercap HIPI yang pertama yang nanti insya Allah diadakan di Parapat, Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, tepatnya di Hotel Niagara. Kemudian dalam Rakercap nanti kegiatan apa saja yang bakal dilakukan, Bang? Ya, pertama kita substansinya Rakercap, yang nanti di Rakercap itu ada pleno 1, pleno 2, pleno 3. Nanti di pleno 3 kita akan buat rekomendasi untuk kita sampaikan kepada masing-masing pasangan calon, dan nanti di tanggal 29 kita akan melakukan kegiatan yang sangat prinsip, yaitu debat kandidat. Debat kandidat ini tujuan sendiri, Bang? Tujuannya adalah bagaimana kita nanti bisa bersinergi. Jadi siapapun nanti yang terpilih di depan itu mampu bersinergi dengan HIPI Kabupaten Simalungun. Melalui debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nanti, diharapkan dapat memberikan edukasi visi dan misi yang sejalan dengan program HIPI demi peningkatan ekonomi masyarakat. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Sumut, hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan nomor urut salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Serdang Bedagai setelah sembuh dari COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai menetapkan nomor urut salah satu paslon lewat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sergai tahun 2020 yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Rapat pleno dipimpin Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya dan dihadiri seluruh komisioner dan sekretaris KPUD Sergai, komisioner Bawaslu Serdang Bedagai, paslon, serta partai pengusung. Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya mengatakan, pada tahapan pendaftaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020, pihaknya menerima pendaftaran 2 bakal pasangan calon, namun dikarenakan salah satu bakal calon terkonfirmasi COVID-19, sehingga penetapan pasangan tersebut ditunda. Yang pertama,
saya ingin mengatakan nomor satu kita harus menghantam COVID-19. Ya, karena kita semua ini nomor satu kesehatan lah yang paling penting ya. Jadi oleh sebab itu nomor satu bebaskan COVID. Nah, nomor dua kita menangkan. Dan lanjutkan pembangunan Serang Bedagi. Nah, saya sangat bersyukur pada hari ini bersama-sama partai pengusung maupun partai pendukung karena hidup ini nggak boleh ganjil, harus genap, ya harus genap. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Ya, jadi oleh sebab itulah menurut kami anugerah yang kami dapatkan nomor 2 ini insya Allah ini adalah nomor kemenangan. Amin. Buat beriman dan trendy. Sehingga hari ini dilanjutkan penetapan nomor urut paslon tersebut melalui rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional, puluhan warga di Jember, Jawa Timur mengikuti gebiar layang-layang batik atau gelatik yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Sukorambi, Jember di lapangan Desa Sukorambi. Selain layang-layangnya terbuat dari kain dan kertas bermotif batik, peserta juga diwajibkan menggunakan pakaian batik. Melalui ajang ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kecintaan masyarakat akan batik yang merupakan warisan leluhur bangsa. Cuaca mendung dan angin yang terbilang kurang kencang tak menyurutkan semangat para peserta gebiar layang-layang batik atau gelatik yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Sukorambi, Jember di lapangan setempat Selasa sore 6 Oktober 2020. Belasan layang-layang yang memanfaatkan kain dan kertas bermotif batik menghiasi langit sisi utara Kabupaten Jember. Selain layang-layang yang harus bermotif batik, dalam kegiatan tersebut, para peserta pun wajib menggunakan pakaian batik. Gebiar layang-layang batik ini sengaja digelar dalam menyambut Hari Batik Nasional, dengan tujuan lebih meningkatkan rasa kecintaan masyarakat akan batik yang merupakan seni warisan leluhur bangsa. Ini merupakan momen bagi kita. Yang pertama adalah untuk melestarikan batik nasional kita. Karena kalau tidak kita lestarikan, maka batik ini akan diakuisisi oleh negara lain. Yang kedua, ini mensinergikan kita. Dalam suasana pandemi, kita masih punya kreasi dengan tetap kita menjaga protokol kesehatan COVID-19. Kalau layangan batik ini, saya kira pertama perbedaannya itu untuk mengangkat batik yang sudah menjadi ikon di Indonesia ini, seperti itu. Untuk ukurannya berapa ini Pak? Kalau ukurannya itu bervariasi. Mungkin paling terbesar adalah 1 meter, panjang 1 meter, tingginya itu paling 75. Dalam kegiatan ini, panitia juga memberlakukan protokol kesehatan dengan mengharuskan peserta maupun penonton menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak fisik antar peserta lomba. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.